Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Septarini. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang jenis-jenis peserta didik berkebutuhan khusus. Namun sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Rizky Nurfadilah dengan ujung NIM 164. Yang kedua, saya sendiri Evi Septarini dengan ujung NIM 165. Yang ketiga, Vaniska Titaniaria dengan ujung NIM 176. Yang keempat, Sueb Rizal dengan ujung NIM 192. Yang kelima, Feni Kusuma Akmalia dengan ujung NIM 194. Dan yang terakhir, Vika Rahmania Pratiwi dengan ujung NIM 195. Pengertian anak berkebutuhan khusus. Secara umum, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, tanpa menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunagrahita atau mental retardasi, yaitu anak yang memiliki keterbatasan fungsi intelektual umum dan keterbatasan pada keterampilan adaptif. Cara penanganan anak tunagrahita dalam keluarga yaitu memberikan contoh atau melakukan hal-hal secara rutin dan konsisten. Yang kedua, tunanetra. Tunanetra merupakan anak yang mengalami gangguan penglihatan berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, tidak mampu melihat, tidak mampu mengenali orang dalam jarak 6 meter, dan kerusakan nyata pada kedua belah mata. Nah, cara penanganan anak tunanetra dalam keluarga misalnya orang tua harus melatih sejak dini kemampuan pada indera yang lain supaya dapat menutupi kekurangan yang ada pada dirinya. Misalnya dilatih kesenian sejak dini dan lain sebagainya. Selanjutnya, tunarungu. Tunarungu wicara merupakan anak yang mengalami gangguan permanen maupun tidak, baik sebagian atau menyeluruh. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran, maka anak tunarungu juga memiliki hambatan dalam bicara, sehingga disebut tunawicara. Nah, berikut ini identifikasinya. Yang pertama, tidak mampu mendengar. Yang kedua, ucapan kata tidak jelas. Dan yang ketiga, terdapat kelainan pada telinga. Anak tunadaksa. Anak tunadaksa merupakan anak yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan atau kecelakaan. Tingkat tunadaksa adalah gangguan ringan yang memiliki keterbatasan melakukan aktivitas fisik. Berikut identifikasi dari anak tunadaksa. 1. Anggota gerak tubuh yang kaku. 2. Kesulitan dalam gerakan. Dan 3. Terdapat anggota gerak yang tidak lengkap. Cara penanganan anak tunadaksa dalam keluarga yaitu orang tua harus melatih kemampuan motorik sejak dini sehingga dia memiliki peluang untuk aktualisasi diri secara maksimal sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, tunalaras. Tunalaras merupakan anak yang memiliki masalah dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial yang menyimpang. Berikut identifikasinya. Yang pertama, mudah terangsang emosinya. Yang kedua, sering melakukan tindakan agresif. Yang ketiga, sering bertindak melanggar norma sosial dan hukum. Cara penanganan anak tunalaras dalam keluarga yaitu adanya suasana harmonis dalam keluarga sangat membantu psikologisnya menjadi lebih baik. Selain pendampingan dari orang tua, mereka pun juga butuh pendamping konselor secara rutin. Selanjutnya, tunaganda. Tunaganda merupakan anak yang memiliki 2 atau lebih gangguan yang mencakup 1. Anak dengan 2 hambatan yang masing-masing memerlukan layanan pendidikan khusus. 2.
anak dengan hambatan ganda yang memerlukan layanan teknologi, dan yang ketiga, anak dengan hambatan-hambatan yang memerlukan modifikasi khusus. Autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan yang ditandai dengan adanya gangguan pada komunikasi, perilaku, dan interaksi sosial. Ciri-ciri dari gangguan komunikasi yaitu 1. Terlambat bicara, 2. Menggunakan kata-kata dalam konteks yang tidak sesuai, dan yang ketiga monoton. Ciri-ciri gangguan interaksi sosial pada anak yang autis: yang pertama, menolak tatapan mata, yang kedua dapat memberikan banyak gagasan, dan yang ketiga mempunyai banyak kegemaran. Cara penanganan anak autis dalam keluarga yaitu bisa dengan mengajak berinteraksi dengan anggota keluarga agar dia tidak hanyut dalam dunianya sendiri. Lalu, makanan sesuai petunjuk dokter, dan menghindari permainan yang bersifat personal dan mengasihkan seperti PS dan lain sebagainya. Sulit belajar merupakan anak yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar psikologis yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, berbicara, juga menulis, dan yang mempengaruhi kemampuan berpikirnya. Nah, berikut ini identifikasi membaca. Yang pertama, kalau membaca sering banyak kesalahan. Yang kedua, perkembangan kemauan membaca menjadi lambat. Dan yang ketiga, kemampuan memahami isi bacaan menjadi rendah. Berikut ini identifikasi sulit belajar saat menulis. Yang pertama, anak mengalami kesulitan menulis. Yang kedua, sering terlambat selesai ketika menyalin tulisan. Yang ketiga, hasil tulisan menjadi jelek dan tidak bisa dibaca. Lalu, untuk identifikasi sulit belajar saat menghitung, biasanya anak mengalami kesulitan berhitung. Yang kedua, sulit membedakan simbol perhitungan. Dan yang ketiga, sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan. Beberapa penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, ada faktor internal. Jadi, faktor internal itu merupakan kondisi yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Sebagai contohnya, seorang anak memiliki kebutuhan khusus dalam belajar karena tidak bisa melihat, mendengar, dan mengalami kesulitan untuk bergerak. Dan ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal itu merupakan sesuatu yang berada di luar diri anak yang mengakibatkan anak menjadi hambatan perkembangan dan belajarnya. Sebagai contoh, seorang anak yang mengalami kekerasan di rumah tangga dalam jangka panjang yang mengakibatkan anak menjadi kehilangan konsentrasi dan ketakutan. Faktor selanjutnya yaitu kombinasi antara faktor internal dan eksternal, yaitu merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kebutuhan khusus pada seorang diri anak. Sebagai contoh, seorang anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas dan dimiliki secara internal yang berada pada lingkungan keluarga dan kedua orang tuanya. Nah, pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap anak yang berkebutuhan khusus, yang pertama pastinya adalah orang tua, yang kedua masyarakat, dan yang terakhir ada pemerintah. Teman-teman, itulah tadi jenis-jenis PDBK, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.